Menjelang Hari Raya Idul Fitri, sebagian masyarakat bukan cuma terlibat war takjil, tapi juga war tukar duit kecil. War tukar duit kecil terjadi di sejumlah bank ternama, baik di kota-kota besar maupun kota kabupaten. Aksi bagi-bagi uang kepada anak-anak kecil di hari Lebaran seolah sudah menjadi tradisi bagi mereka yang mampu. Demi mendapatkan segepok uang pecahan Rp2.000 hingga Rp20.000, sebagian masyarakat rela antri berjam-jam, bahkan mengular hingga di parkiran bank. Antrian sembako, antrian uang baru. Hari ini kita akan tetap pendaftaran. Ya. Insya Allah semuanya kita layani ya. Ya. Saya minta kesabarannya ya. Ya. Yang saya panggil langsung belakang. Tak cuma masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan seperti di pulau terpencil di wilayah Maluku juga terlibat war tukar duit kecil karena mereka ogah memberikan uang pecahan yang sudah lecek kepada anak-anak kecil. Merayakan hari kemenangan dengan baju baru seolah belum lengkap tanpa memegang uang baru. Kita 5 juta. Tadi dapat pecahan berapa? Pecahan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 dan 20.000. Momen di mana Lebaran itu kita sebagai orang yang berbagi ke saudara-saudara atau siapapun itu, pasti kan orang mengharapkan duit baru walaupun nominalnya kecil ya. Tapi kalau duit baru itu kayak wow, ada kesenangan gitu. Wah, ini dari ATM ITC nih aromanya misalnya kayak gitu. Ini dari bank mana gitu. Jadi cukup salut sama ibu-ibu, sama calo yang pergi lera ke bank, panas-panasan antrian buat nukerin duit. Dan kita cuma nikmatin doang, tinggal tukerin doang. Kebiasaan menukar uang 100.000 dengan uang receh yang baru juga sudah menjadi tradisi bagi sejumlah selebriti kita. Lantas apa saja pengalaman unik yang mereka rasakan saat berburu duit kecil? Kalau aku alhamdulillah, kebetulan teman-teman aku kan masih banyak ya profesinya lain-lain kan. Nah kebetulan teman-teman aku banyak yang kerja di bank. Dia tinggal telepon aja, "Heh Raja," kan teman aku dengerin Raja kan, "Lu kerja di bank ya, tukerin duit dong misalnya 5 juta gitu." Ya ditukerin sama dia tuh kan, so aku transfer dia ngasih ke aku, tapi aku lebihin. Nih jadi 5.500.000 buat lu, uang lelah kan capek kan? Karena aku tahu perjuangannya kan rebut-rebutan sama orang, walaupun ada orang dalam gitu. Pengusaha Dito Mahendra yang merupakan mantan kekasih Nindi Ayunda divonis bersalah memiliki senpi ilegal oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan dan diganjar hukuman 7 bulan penjara. Vonis hukuman itu lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntutnya 1 tahun penjara. Tapi benarkah lantaran hukuman itu dipotong dengan masa tahanan yang telah dijalani Dito, maka pengusaha bernama asli Mahendra Dito Sampurno itu langsung bebas dari sel penjara? Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mahendra Dito Sampurno dengan pidana penjara selama 7 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa Mahendra Dito Sampurno segera dikeluarkan dari tahanan. 5. Menetapkan barang bukti pada prinsipnya sama dengan tuntutan. Dan 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Nanti gimana? Ayo Mbak. Ini Mbak. Gimana tante? Tadi keputusan tadi tante. Ya, karena sudah ditahan sejak 8 September 2023, Dito sudah merasakan dinginnya lantai penjara selama 7 bulan. Itu sebabnya Dito tak dikembalikan ke tahanan, namun diperbolehkan pulang bersama keluarganya. Sayangnya baik Dito dan ibundanya Liska Zafarayana enggan bicara soal putusan majelis hakim dan drama yang terjadi selama persidangan. Ya tante, akhirnya
bersalah. Salah Bu. Terima kasih. Anak saya nggak bersalah. Tadi juga banyaknya dukungan yang datang juga tante. Iya tante. Alhamdulillah ini semua kadarullah. Karena Allah semuanya. Terima kasih Dek. Terima kasih. Saya hanya mengatur terima kasih semuanya Allah yang mengatur. Nah, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Sempat mengecam pihak pengadilan lantaran kasus hukumnya seolah dibesar-besarkan, Dito kini bisa menghirup udara bebas. Ia mengaku mengkoleksi senpi karena hobi sejak remaja, bukan untuk makar, melakukan aksi teroris atau mencederai orang lain. Sesuai dengan pembelaan sebelumnya, kami meminta untuk dibebaskan. Karena prinsipnya kan jelas ya, undang-undang ini dibentuk untuk makar, teroris, dan pemberontakan, tapi klien kami ini tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kasus penembakan yang menjerat Gahtan Salehilabi, mantan suami Cut Keke dan Dina Lorenza, memasuki babak rekonstruksi atau reka adegan Kamis kemarin. Gahtan melakukan rekonstruksi tanpa mengenakan baju tahanan, namun mengenakan kaos biru tua. Polres Jakarta Timur menggelar rekonstruksi itu di TKP asli, yaitu di Jalan Jatinegara Timur. Kapolres Jakarta Timur menukas rekonstruksi dilakukan untuk mengurai kronologi yang terjadi pada korban, saksi, maupun Gahtan sebagai pelaku pada peristiwa penembakan yang terjadi 8 Februari 2024 lalu. Adegan ketiga, tersangka Gahtan berada di depan pintu tangga. Nanti kita mau di tangga. Dia udah mengarah ke tangga, Pak. Saya mau naik. Karena ini kan kantor saudara saya. Sebanyak 17 reka adegan diperagakan oleh Gahtan di TKP. Namun saat reka adegan yang mempertemukannya dengan Andi Mowardi selaku korban, Gahtan sempat tak bisa mengendalikan emosinya hingga terlibat cekcok dengan Andi Mowardi di depan polisi. Perseteruan Gahtan dengan Andi Mowardi diawali oleh konflik bisnis yang membuat mereka saling serang, baik dengan kata-kata maupun secara fisik, yang membuat Gahtan 2 kali meletuskan tembakan. Namun kepada tim penyidik, Gahtan mengaku melakukan penembakan karena rasa kesal, bukan karena ingin menghabisi rekan bisnisnya itu. Rumah ini saudara saya sama beliau dirusak Pak, dikasih narkoba. Sama iya, Bapak ini jangan ngomong dong ya merusak keluarga saya ya. Kalau merusak bisa diri sendiri aja ya. Pada saat dari pertama memang ada yang terputus. Pertama itu memang ada percekcokan, kemudian ada Sherlock. Setelah itu kan juga ada pemberitahuan dari pihak keluarga ada aktivitas di lantai 3. Makanya dalam rekon tadi kan rekan-rekan sendiri lihat ada percekcokan di mana saudara Gahtan ingin naik ke atas. Dia mau ngecek karena dugaan dia ada 2 orang di atas, tapi akhirnya didorong. Karena aksi premanisme bak kisah koboi kesiangan, Gahtan dijerat pasal berlapis, yaitu pasal kepemilikan senjata tanpa izin dan percobaan pembunuhan. Pria berdarah Arab itu terancam hukuman 5 tahun penjara. Tapi benarkah senjata yang digunakan Gahtan untuk menembak Andi Mowardi dibuang ke Kali Ciliwung dan tidak bisa ditemukan hingga kini? Benarkah ada saksi yang melihat Gahtan membuang barbuk senjata itu? Ayo kalau memang kita mau cari kebenaran, carilah kebenaran material sesungguhnya di lapangan. Kan gitu, bukan karena pengakuan.
gitu. Tapi faktanya antara BAP dengan rekonstruksi tadi itu sangat bertolak belakang.